Ini namanya Al-Quran. Tahu ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari kotoran anjing. Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Kepunyaan beragama Islam ini. Ya, ini kepunyaan beragama Islam. Gue injek-injek dulu ini. Gue injek-injek dulu baru gue videoin. Ingat ya, Papua itu bukan teroris. Yang teroris, lihat benderanya. Lihat ya benderanya ya. Ini benderanya sampah ya, layak diinjak-injak, layak dibakar ini. Lihat, ini udah gue injek-injek ini. Ini bendera Indonesia ini ya. Tuh, lihat. Lihat, tinggal dibakar. Lihat. Gue bakar ya. Gue bakar ya. Gue bakar tuh. Gue bakar ya tuh. Gue bakar tuh. Gue bakar. Teroris. Tuh, lihat ya. Kepalanya itu ke samping. Ya, ini kepalanya ke samping kan udah gua tabokin, makanya kepalanya nengoknya ke samping karena udah gua tabokin tuh, lihat deh, garudanya gua tabokin, makanya nengoknya ke samping. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza soluha soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita, telah memberikan satu mandat, satu amanat kepada kita, bahwa kalau di dalam hati kita jelek, maka apa yang keluar ucap, yang kita lakukan, yang kita katakan akan jelek semuanya. Seperti apa yang dikatakan Mbak tadi. Dia menginjak-injak Al-Quran, dia bilang Al-Quran ini adalah kotoran. Padahal yang dia injak-injak itu, Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi kalau orang sudah jelek hatinya, kalau orang sudah jelek, apa yang ia ucapkan pasti jelek. Orang ini amatlah jelek ucapannya. Dia tidak bisa menghargai perbedaan, dia tidak bisa menghargai keberagaman di negara NKRI yang kita cintai ini. Dia berani menginjak-injak kitab suci kita, pegangan hidup kita, pegangan dan arahan untuk menjalankan hidup bagi kita sebagai umat muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kejelekan hati dia, dia berani membakar lambang negara kita, yang padahal para pejuang dulu berani berkorban untuk mempertahankan lambang negara kita. Lambang negara kita, para pejuang, orang tua kita terdahulu berkorban harta, bahkan nyawa untuk kemerdekaan negeri kita yang kita cintai ini.
Tapi orang ini dia tidak punya hati, bahkan hatinya lebih kotor daripada binatang. Kita belum pernah lihat ada binatang yang berani nginjak-nginjak kitab Al-Quran. Kita belum pernah lihat ada binatang yang berani membakar bendera. Orang ini sudah tidak berakal lagi karena kejelekan hatinya. Kenapa? Karena dia bilang apa? Lambang Garudanya nengoknya ke samping karena dia tabokin. Hadirin rahimakumullah, kita harus mengambil iktibar, kita harus mengambil contoh dari apa yang dia lakukan, dari apa yang ia kerjakan. Kalau hati kita jelek, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan pasti akan memberikan kejelekan bagi semua orang, bagi seluruh dunia ini. Maka dari itu, mari kita menata hati kita agar senantiasa hati kita, setiap langkah kita mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Orang ini jangankan di akhirat kelak, di dunia saja tinggal kita tunggu polisi dan tentara bergerak menangkap wanita tersebut walaupun berada Papua. Tinggal kita tunggu polisi dan tentara, aparat penegak hukum yang akan memberikan hukuman kepada dia di dunia ini. Sebelum dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Maka daripada itu, kita jangan terprovokasi, kita jangan terpancing, biarkan hati kita tetap tenang, hati kita tetap dingin, dan hati kita senantiasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan qudrat dan iradat kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.